Kegiatan pelatihan literasi digital program Desa Cerdas Desa Margomulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Margomulyo 18 Oktober 2023. Yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dan arahan duta digital oleh Bapak Muhammad Darmawan Saputra. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajma'in la nabiyya wa rasulah ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Ya terhormat Bapak Kepala Desa Margomulyo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa Margomulyo, yang kami hormati Ketua BPD Desa Margomulyo beserta anggota, yang kami hormati Bapak Robi selaku narasumber kita yang pertama pada hari ini. Yang kedua ada Bapak Abbas, beliau saat ini sedang di perjalanan Pak menuju ke Desa Margomulyo. Bapak Ibu para perangkat Desa Margomulyo yang kami hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, alim ulama, serta partai tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa bermuhasabah, bersilaturahim dalam rangka acara literasi digital program Desa Cerdas untuk Desa Margomulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
Salawat dan salam kalau kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada Nabi Yuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa kita umat manusia dari zulumati ila nur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dapat kami laporkan kepada pemerintah Desa Margomulyo yang pertama bahwa program Desa Cerdas atau Smart Village ini untuk Bengkulu Tengah ini pada posisi fase yang kedua. Fase pertama itu terpusat di Pulau Jawa dan akan berakhir di November 2023 ini. Fase 2-nya berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Itu untuk Provinsi Bengkulu baru 2 kabupaten. Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko. Dan ini dimulai sejak September tahun 2022 kemarin sampai insya Allah nanti di Agustus 2024. Karena masa programnya 24 bulan. Nah, di fase 3 Provinsi Bengkulu kembali dapat 2 kabupaten lagi, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma. Dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang hari ini memasuki lokus Desa Cerdas ini, Kabupaten Bengkulu Tengah ini merupakan nominasi desa terbanyak sebanyak 25 desa. Sedangkan desa-desa di kabupaten yang lain itu cuma 20 desa. Makanya untuk kuota di fase 3 tidak ada penambahan untuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan untuk Kecamatan Pondok Kubang, dari 12 desa yang ada di Kecamatan Pondok Kubang ini, satu-satunya desa yang masuk lokus Desa Cerdas ini adalah Desa Margomulyo. Yang lain tidak ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggaran dari program Dana Cerdas ini merupakan kerjasama Kementerian Desa dengan World Bank, dengan Bank Dunia melalui dana loan. Makanya kegiatan yang diajukan itu agak sedikit tersendat. Terkadang sudah mendapat persetujuan dari Kemendes, begitu diusulkan ke World Bank-nya, di World Bank-nya masih ada perubahan-perubahan tertentu. Makanya sampai hari ini program ini dibantu oleh pemerintah sebanyak 50 juta, 30 jutanya berbentuk seperangkat IT. Kami komunikasi dengan kawan-kawan fase 1 yang berakhir di November, berarti bulan depan berakhir. Sampai hari ini seperangkat IT-nya belum masuk, apalagi kita yang fase 2. Begitu kami tanya dengan pihak PPTK, pihak Pusdaing yang menaungi program Desa Cerdas ini, katanya masih tahap lelang. Entah seperti apa lelang kita juga tidak tahu. Makanya sampai hari ini seperangkat IT yang 30 juta itu belum bisa kami nampakkan wujudnya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan itu dicepatkan. Nah, bentuknya nanti itu cuman komputer, printer, dan bantuan jaringan internet. Bisa jadi nanti penambahan kapasitas WiFi yang sudah ada di desa, atau berbentuk perangkat jaringan internet yang baru. Itu yang belum kami tahu. Nanti kami katakan nanti kita ada tambahan WiFi Pak, dibiayai oleh Kemendes selama 1 tahun. Tahun-tahunnya nanti cuma penambahan kapasitas WiFi yang ada. Kami katakan nanti penambahan kapasitas Pak, ternyata mereka bawa seperangkat WiFi yang sini. Jadi apapun bentuknya nanti insya Allah kita terima saja Pak. Yang kedua, programnya yang 20 juta itu ada berbentuk program-program pemberdayaan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kami ingin membelikan alat penunjang, itu ternyata tidak dibolehkan oleh pihak kementerian. Bentuknya seperti ini. Dengan anggaran 20 juta kami minimal melakukan kegiatan 4 kegiatan. Makanya bantuan dan dorongan dari pemerintah desa yang sangat kami harapkan untuk kelanjutan program ini. Jadi satu kegiatannya cuma beranggarankan 5 juta. Itu yang ada pada. Dan aneh bin ajaibnya, kami sampaikan bahwa aturan Kemenkyu yang baru, kami tidak dibolehkan untuk membuat spanduk kegiatan. Tapi di saat spanduk berkegiatan tidak ada spanduk, maka acara kami dianggap acara bodoh. Berarti kan kami disuruh ngakal juga di sini. Ini
Ini yang kadang-kadang yang memang kita berusaha untuk menjalankan program sebaik mungkin, tapi disuruh ngakal seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini yang perlu kami sampaikan kepada pihak pemerintah desa. Dan untuk hari ini sengaja salah satu program kami adalah literasi digital. Ini adalah cakap berdigitalisasi. Harapan kami nanti penyampaian materinya seperti itu, Pak Rodi. Apa cakap berdigitalisasi ini? Kita bisa memilih mana yang layak kita tonton, mana yang layak kita baca, dan mana yang tidak layak. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, Bapak Ibu sekalian. Jadi perpecahan di masyarakat terkadang sangat besar sekali. Terkadang dengan embel-embel partai politik, misalnya hidup BNI yang muncul ke permukaan, atau hidup PKI. Nah, karena kita tidak serak dengan calon yang diusung oleh partai itu, kita share baik. Akhirnya dilaporkan orang, itu yang jadi masalah. Makanya bantuan dari Bapak Ibu masyarakat sekalian, para tokoh masyarakat, kami yakin orang-orang yang diundang oleh kader digitalnya, orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya masing-masing, ayo jangan kita nikmati dunia politik ini sebaiknya saja. Tidak usahlah kita nyebar-nyebar. Yang paling rentan itu seperti itu. Belum tahu lagi ini ada pamflet misalnya. Partai bulan ini tidak mengharapkan suara umat muslim. Terkadang tokoh masyarakat yang kita segani, ada grup WA itu nyebar juga ya. Nah, yang ini, yang nenek ini tidak butuh lagi suara umat muslim. Apa iya itu keluar dari bahasanya? Jadi hal-hal yang seperti itu yang kami harapkan. Jangan sampai nanti permasalahan politik kita yang terseret ke dalam ranah hukum, dilaporkan orang. Minimal kami cuma ngambil di situ. Enak kalau misalnya runut media sosial itu masih bisa kita lakukan, masih bisa. Kalau itu udah dihapus orang, itu dapat gawe dak keluar. Kalau bahasa Bengkulunya seperti itu. Maka dari itu harus sengaja kami buat ini, salah satu programnya adalah supaya kita cakap bermedia sosial, khususnya Facebook, IG, TikTok, yang lain-lain hari ini yang hanya terkadang menghabiskan berjam-jam waktu hanya mengsekrolkan, membaca status orang, termasuk komen yang baik itu seperti apa kadang-kadang. Ini hari ini bermacam-macam. Makanya berita media sosial hari ini, khususnya Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain, tidak tahu lagi kita mana yang benar, mana yang tidak. Makanya cukup kita tahu, kita pahami yang cocok dengan kita ucap alhamdulillah, yang tidak cocok kita lewatkan saja. Seperti itu harapan kami kepada, bukan kami mengajak masyarakat bersikap bodoh acuh terhadap program yang seperti ini. Silakan kita mendorong siapapun calon, siapapun presiden yang kita inginkan, siapapun jago yang kita ingin majukan, tapi tanpa menghapuskan kebaikan dari pihak lawan kita. Seperti itu harapan kami salah satunya di dalam dunia politik ini. Dan tiba pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Sekretaris Desa Margomulyo untuk menyampaikan pesan harapan dengan kami, khususnya di ruang komunitas digital yang dikomandoi oleh kader digital, sekaligus membuka acara ini secara resmi. Apa harapan kami ke depan, bahwa ruang komunitas digital di masing-masing desa, termasuk di dalamnya ada Desa Margomulyo, itu menjadi dinas kominfo-nya desa. Jadi setiap ada kegiatan di desa, dengan memanfaatkan web kita sudah bagus, media sosial kita sudah bagus, kemudian skill kader digitalnya sudah mumpuni, bermain di YouTube, IG, dan lain-lain. Setiap kegiatan apapun yang ada di desa yang berbentuk positif, itu bisa tereksposkan. Dan berulang kali kami sampaikan sejauh sampai dengan hari ini, setiap ada kegiatan-kegiatan pun, mari kita cinta produk lokal. Meskipun isi kotak yang seperti ini misalnya cuma bakwan atau keripik misalnya seperti itu kan, atau bentuknya lapis, cuma itu produk Margomulyo, bukan produknya Kota Bengkulu, bukan produknya Surya dan lain-lain. Tidak enak dirasa, itu cuma kita. Tapi bagaimana kita mencintai sebuah produk itu? Minimal kalau ada warung tetangga, apa kita nak belanja di Indomaret, kira-kira seperti itu. Orang inilah nanti yang lebih butuh, sebab secara ekonomi dimanapun teori yang kita pelajari bahwa
sebuah daerah, sebuah desa yang maju apabila putaran uangnya itu besar di daerah itu, di desa itu. Jadi berapapun uang yang masuk di Margomulyo, ayo kita putar di Margomulyo saja, biar taraf kehidupan ekonomi masyarakat juga semakin hari semakin membaik. Itu harapan kami. Banyak maaf dari kami, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dorongan dari pemerintah desa, dan mohon kerjasamanya ke depan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa, apa yang diharapkan oleh program Desa Cerdas ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kemajuan Desa Margomulyo itu sendiri. Menyamakan dari kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Darmawan Saputra yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Desa sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Goro Mukiono. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah dari beliaulah kita dapat hadir memenuhi undangan dari kader digital desa dalam rangka literasi digital program Desa Cerdas. Selawat beriring salam semoga tetap berlimpah kepada beliau dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Duta Digital Pak Darmawan, kemudian kader Desa Cerdas Mas Rofi, kemudian pada narasumber Pak Rofi yang saya hormati, Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Yang pertama kami sampaikan adalah pesan dari Bapak Kepala Desa bahwa beliau memohon maaf karena kebetulan secara mendadak tadi malam dapat WA ketemu saya menjelang Isya itu sebelum acara musrenbang dilaksanakan. Beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau karena tiba-tiba beliau diundang mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah di Kemenkumham Provinsi. Banyak hal tentang Margomulyo yang menjadi sorotan dan kita patut berbangga setelah keluarga Margomulyo. Salah satunya ini lokus Desa Cerdas. Bukan gampang mendapatkan ini karena ternyata dari 143 desa yang ada di Bentek, kita 25 termasuk di dalamnya. Dari 12 desa di Kecamatan Pondok Kubang kita yang dapat. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, berkat kerja keras kita semua bersama-sama. Saudara-saudara, terutama kaula muda nih, yang penting saya sampaikan dalam hal ini bahwa maksud dan tujuan literasi digital ini, pemerintah desa ingin kedepannya agar Margomulyo ini bisa mengambil sisi positif dari era digital yang ada, mengambil kesempatan yang terbuka secara luas. Iya, ini salah satu pengaruh digital juga. Pengaruh digital. Kadang-kadang itu buzzer ya seperti itu. Matikan aja yang satu.
cek ini. Sudah cek ya. Ini salah satu isyarat bahwa saya tidak boleh ngomong banyak-banyak. Karena kalau saya sudah terlanjur ngomong itu susah berhenti ya. Ya Pak Ketua BPD. Oh ya mohon maaf Pak Ketua BPD yang saya hormati Pak Imam. Mohon izin dilanjutkan. Jadi di era digital ini pemerintah desa ingin membangun kekuatan dari sisi digital. Karena mau tidak mau ke depan kita akan jauh tertinggal ketika kita tidak menguasai digital itu. Memanfaatkan itu untuk kepentingan kesejahteraan utamanya. Tadi sudah diwati-wati sama duta digital, jangan sampai hanya karena dari kita yang bermain kita berurusan dengan hukum. Oleh karenanya ada literasi digital ini. Kesempatan ini Anda yang datang diundang sebagai peserta manfaatkan untuk kemudian disebarkan kepada tetangga kanan kiri, kawan, sanak, saudara, hadir tolak apa yang didapat hari ini agar mereka juga ikut mengambil manfaatnya. Maunya itu seluruh pemuda, seluruh pelaku usaha diundang semua, tapi keterbatasan dana tidak memungkinkan. Karena semakin banyak ini tersampaikan, ini hasilnya akan makin maksimal. Nah, dalam hal ini digital juga bisa dimanfaatkan untuk segi perekonomian. Artinya apa? Peluang usaha akan semakin terbuka lebar karena akan memangkas beberapa tahapan. Dimana kalau secara umum perdagangan itu akan melalui distributor, melalui pengecar dan lain sebagainya. Tapi kalau digital langsung dari produsen bisa langsung tersampaikan kepada konsumen tanpa harus melalui tetek bengek dan tidak perlu iklan yang bayar artis. Kesempatan ini juga yang dimaksudkan oleh pemerintah desa agar masyarakat mampu mengambil kesempatan ini, memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dirinya terutama, keluarganya, tetangganya, umumnya, desanya. Sisi lain kami sangat mendorong ini, oleh karenanya dulu pada saat kami mengajukan proposal bersaing dengan bisa yang pengembangan dan di Indonesia, karena cuma 1.000 ya di Indonesia Pak, 1.000 dari sekian puluh ribu, nah kita sudah bisa lulus, kenapa kita sudah kemudian menyia-nyiakan kesempatan ini? Seberapapun itu bantuan dari pemerintah, kalau kita mampu mengoptimalkan, mengambil sisi manfaatnya, saya yakin dan percaya akan ada hasil yang lebih baik. Ini harapan kita bersama. Kemudian pada Pak Darmawan mohon bimbingannya untuk selalu jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk memberikan arahan kepada utamanya kepada kader desa terdekat. Juga mungkin nantinya kalau ini mudah-mudahan harapan kami ini berkembang, ini tidak tertutup kemungkinan Margomulyo seperti apa yang kita harapkan bersama menjadi menjadi kalau kata-kata pionir terlalu muluk-muluk mungkin ya, tapi minimal ada yang kita banggakan di Margomulyo ini. Ini secara khusus kami menekankan jangan sampai ruang digital yang kita bangun ini justru membawa dampak yang negatif. Harapannya akan menjadi positif, bermanfaat. Karena apa? Ke depan pemerintah desa menyadari betul bahwasanya kami ini yang sudah tua bentar lagi pasti akan mati. Penggantinya adalah Anda yang muda-muda. Ke depan eranya akan semakin sulit. Ibarat bangunan Margomulyo baru di 2012 dari harapan makmur sampai sekarang. Kami menyusun kerangka fondasi desa ini untuk sebuah bangunan yang kalau bisa menjulang lebih tinggi tanpa harus roboh di tengah-tengah. Oleh karenanya step by step kami lakukan bagaimana merangkul semua kesempatan, mengambil semua kesempatan demi agar terciptanya fondasi yang kokoh. Karena apa? Kedepannya
suka atau tidak suka bahwa kita era digital ini tetap akan menjadi sebuah era yang tidak mungkin kita lewati dan tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Kalau kita tidak mengikuti digital ya kita jauh tertinggal. Mau tidak mau, karena sekarang semuanya ditutup digital. Desa sudah berupaya membangun tower WiFi sebelum yang lain bergerak, kami sudah bangun. Sebelum yang lain punya WiFi, kami sudah punya WiFi. Sebelum yang lain punya OpenSite, kami sudah punya OpenSite. Kenapa? Kami visinya jauh ke depan. Karena kami sadar betul soal digital ini bahwa di masa yang akan datang semuanya akan serba digital. Buktinya benar, hanya untuk mendaftar PJK saja. Kebetulan Pak Mulyo Pak PJK dapat Paralegal Justice Award dari Kemenkumham. Itu juga pakai digital. Kita daftar ke kementerian juga pakai digital. Nah ternyata semuanya pakai digital sekarang. Bumdes depan juga laporannya pakai digital. Keuangan semuanya pakai digital. Mau tidak mau suka tidak suka pakai digital. Kalau sekarang bayar di bursa juga pakai digital. Nggak ada duitnya tapi tahu kita bisa pakai. Nggak tahu duitnya, nggak pernah berhadapan dengan pembelinya, tahu-tahu kita dapat barang. Dari mana? Pengaruh digital. Nah inilah yang disadari betul oleh pemerintah desa. Marco Mulyo bahwa di masa yang akan datang kalian para penerus generasi muda akan menghadapi era yang sangat-sangat cepat perputarannya melalui digital ini. Nah kalau teknologinya tidak dikuasai dari sekarang, maka yakin dan percaya kita pasti akan tertinggal. Nah ini kesempatan, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga acara literasi digital ini nantinya dapat memberikan ilmu kepada semua peserta dan bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara literasi digital program desa cerdas Desa Marco Mulyo, Kecamatan Pondok Kabupaten Bengkulu Tengah, 18 Oktober 2023 saya nyatakan resmi dibuat. Kemudian berikan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koro Mukiono yang telah memberikan sambutan dan arahannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Acara yang kelima yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Desa kepada Bapak Muhammad Hasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu an ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal 'afiyata fi jasadina wa zidatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa nazzata minan nari wal 'afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penduduk. Sebelum acara ini ditutup, saya sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, baik kita mulai saja acara kita pada pagi menjelang hari ini. Narasumber kita yang pertama nama Robi Sudara ST, tanggal lahir Bengkulu 15 September 1964. Kemudian agama Islam, status sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Kemudian alamat di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Pendidikan S1, SD sampai dengan S1 di Kota Bengkulu, S1-nya pada program studi Teknik Informatika Universitas Bengkulu, dan beliau merupakan kandidat master magister di PJJ Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta sekarang. Sampai dengan saat ini masih menyelesaikan tesis, kemudian pengalaman pekerjaan yang pertama sebagai rumah IT software push COE 2014-2016, kemudian di LPTIK Universitas Bengkulu sebagai programmer 2017-2019, start Afwase CEO founder 2019 sampai dengan sekarang, kemudian pada PT Askon Inovasi Data Direktur Teknologi dan Inovasi 2020 sampai dengan saat sekarang ini. Kemudian pengalaman organisasi, beliau sebagai Ketua Forum Indonesia Muda Regional Bengkulu, kemudian sebagai Sekretaris Umum Komunikasi Pengusaha Tangan di Atas Daerah Kota Bengkulu, Ketua Komunitas IT Bengkulu, kemudian anggota Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Jadi harapan kami ke depan di samping ada sebagai narsum seperti ini, Pak Robi, bisa desa memiliki kendala-kendala sesuai dengan visi keilmuan Pak Robi bisa membantu dengan amal jariah seperti itu. Sebab itu harapan kami. Memang kalau ada program-program yang lain yang bisa dibawa ke desa, kami yakin Desa Bengkulu juga siap untuk menampung itu, karena berbagai keadaan spek dukungan dari masyarakat. Desa Bengkulu ini sangat welcome Pak Robi. Jadi apapun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan dan lain-lain, termasuk misalnya ada hal-hal yang ingin dikejar, ada informasi yang betul kita kejar bersama, yuk kita kejar bersama demi kemajuan Desa Bengkulu ini. Pada Bapak Robi, waktu kami persiapkan dengan waktu yang seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Oke, baik. Sebelumnya kami hormati Pak Sekdes, kader Desa Cerdas, Ketua BPD, Pak Imam, dan teman-teman semua relawan dan warga dari Desa Bengkulu. Terima kasih telah mengundang kami untuk berada di sini, dan saya diminta dari desa ini untuk menyampaikan tentang materi literasi digital. Sebetulnya tentang digitalnya tadi udah diborong sama Pak Sekdes tadi. Udah pemateri Pak Sekdes tadi. Bukan sambutan. Ya. Habis jatah pematerinya habis. Kulitnya tadi. Kulitnya ya betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya panggil teman-teman biar sama gitu ya. Jadi memang bicara tentang literasi ini ya teman-teman, apalagi bicara digital ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi literasi ini, kata-kata literasi ini muncul beberapa waktu belakangan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara kita untuk menyikapi informasi dan sebagainya yang banyak berseliweran di sosial media. Jadi penting
kita ini gini Bapak Ibu, sering kalau kita ini beli HP, itu dalam kotak HP itu pasti ada namanya petunjuk penggunaan, tapi kita nggak baca. Ya, beli Magic Jar aja, Magic Pom itu Bu, ya. Aduh itu Bu, masukkan beras itu berapa takaran itu ada di situ. Tapi kita mau pakai dengan cara kita sendiri. Nah begitu juga lah, tiba-tiba sampailah kita di tahap punya internet, punya HP, punya media sosial. Ada di depan itu. Kalau Bapak Ibu buat akun itu pasti di balik bawah itu ada checklistnya. Dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh terhadap cara dan ketentuan serta kebijakan privasi platform yang kita pakai, apakah itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tapi kita baca tidak. Saya juga tidak membaca itu. Wah, panjang sekali. Bahasa Inggris belum. Jadi kita main hantam aja Pak, daftar aja. Kemudian kita sudah masuk ke dalam. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kira-kira kenapa pemerintah atau banyak pihak itu sekarang mendorong adanya literasi digital? Kenapa kira-kira? Ya. Kira-kira gini, banyak kejadian Magicom meledak. Tiba-tiba perusahaan Magicom itu sosialisasi tentang literasi Magicom. Nah itulah kira-kira yang terjadi sekarang. Karena penggunaan kita di sosial media ini udah meledak, gitu. Udah banyak kasus, udah banyak orang penjara. Nah sekarang kita perbaiki lah. Walaupun sebetulnya telat, harusnya di awal. Sebelum masuk nih barang, kita sosialisasi dulu kan. Nah ini tidak, barang masuk dulu nih, baru kita sosialisasi. Tapi tidak masalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Minimal menyelamatkan untuk yang berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin singkat saja untuk Penjelasan sebelumnya. jadi sebenarnya literasi digital Ini memang kalau menyampaikan materi itu afdolnya kita ini bahasa umumnya, nanti kita terjemahkan pakai bahasa kita kira-kira. Jadi intinya ini kemampuan kita Bapak Ibu, kemampuan kita untuk menggunakan teknologi ya, digitalisasi itu secara bijak, ya, secara tepat guna, sehingga bisa berlaku efektif untuk mengakses, sehingga menciptakan dan kita bisa berkomunikasi menggunakan informasi itu secara online. Jadi kata kuncinya ada teknologi, ada online. Dan bijak. Nah, di sini kata kuncinya. Jadi intinya literasi digital yang kita pelajari hari ini, gimana caranya kita bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak. Kalau sudah pakai kata bijak itulah tingkatannya itu udah tinggi gitu Pak ya. Dan kalau bijaksana itu udah selesai. Nah Bapak Ibu, di literasi digital ini, nah ini kita bagikan dulu. Ada sekitar 4. Ada banyak sebetulnya. Kalau terbaca nggak dari belakang? Ya agak terbaca. Sebetulnya ada banyak, tapi saya coba rangkum 4 saja. Karena kalau terlalu banyak nanti nggak bisa dibawa pulang lah, Pak. Kececer di jalan nanti. Kalau 4 mungkin kantongnya masih muat ya. Satu, privasi. Nah ini yang paling kita tuh orang Indonesia itu paling nggak bisa masalah privasi. Memang budaya kita, Pak. Budaya kita tuh memang membuka privasi, Pak. Memang, Pak. Karena sebelum sosial kan kita ini hanya memindahkan ngerumpi di warung dengan ngerumpi di Facebook, Pak. Cuman itu aja. Aktivitas ngerumpinya masih ada, tempatnya saja berbeda, gitu, kira-kira. Nah, pindah tempat aja. Kalau kemarin ngerumpinya di rumah si A, pindah ke rumah si B, kira-kira. Nah, sebetulnya di dalam penggunaan sosial media bedanya gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin tidak terjadi di desa ini ya, di desa lain. Ngumpat si A, ada 5 orang ngumpul di situ ngumpat si A. Ya buruk-buruknya si 5 orang itu yang tahu paling nyebar ke 10-20 orang lah kira-kira gitu. Tapi kalau ngumpat di sosial media Bu, sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia Bu. Ada tetangga Bapak Ibu yang lagi jadi TKI di Thailand itu tahu Bu, aib kawan tetangga itu. Gara-gara ngumpat di sosial media. Nah ini yang harus kita jaga Bapak Ibu, privasi. Jadi jangan kita sebut nama orang. Jadi kalau mau kritik-kritik kecil-kecil ya silakan. Tapi hindari sebut nama orang. Sekarang malah udah mulai ada undang-undang perlindungan badan. Jadi kita nggak boleh lagi asal ngeritik badan hukum. Kalau dulu kan mau ngeritik polisi kan banyak. Ya. Nah ini udah mulai nggak bisa.
karena nanti kena juga kita. Makanya sekarang ada istilah Konoha Wakanda. Jadi ini privasi itu harus kita jaga. Privasi orang dan privasi kita, Bu. Nah, ini kita sadar. Bapak Ibu sekarang mungkin sudah mulai menggunakan HP. Di dalam HP-nya ada install mobile banking, misalnya ada perbankan, ada pembayaran digital dan sebagainya. Ini kita posting-posting. Misal contoh nih, selamat ulang tahun ibunda tercinta, disebut nama lengkapnya. Padahal di rumah ketemu lewatnya. Apa yang berbahaya dari situ? Orang tahu nama lengkap ibu kita tetap. Itu satu langkah ke dalam data perbankan kita. Kalau Bapak Ibu mau reset password, PIN ATM, telepon orang perbankan, siapa namanya? Siapa nama ibu kandungnya? Berapa tanggal lahirnya? Dan itu semua kita umbar di sosial media kita. Kita buat kita ulang tahun kapan, kita buat orang tua kita namanya siapa, anak-anak kita siapa, dan sebagainya. Jadi orang udah tahu, Bu. Jadi privasi kita tuh udah nggak ada, jangan bukan dihack orang, Bu, kita yang ngasih. Nah, ngomong-ngomong ada terkena. Itu. Jadi ini yang menjadi permasalahan kita dan kita tidak terlalu sadar terkait privasi. Karena bagi kita ya, silakan kita pengen dikenal ya. Kalau kita memang public figure, Bu, nggak masalah. Kalau kita memang pejabat nggak masalah. Kenapa? Mereka punya sumber daya untuk mengamankan diri mereka. Mereka punya ajudan, ya. Kalau mereka kena masalah, mereka banyak uangnya, lah kita. Ketika data kita dihack, kalau kita dihack, Bu, data rekening kita dikuras, Bu, mau nangis kemana? Coba. Tapi kalau pejabat kan tidak, prosesnya cepat nanti, balik lagi uang. Kalau kita banyak kasus. Karena apa? Kelalaian kita menjaga privasi diri kita sendiri. Itu privasi. Kemudian yang kedua yang bawahnya itu penghormatan hak cipta. Kita ini lupa sering share video, kita sering share foto. Kalau mau ngikut undang-undang, lupa di dalam foto itu ada melekat hak cipta. Bapak Ibu share foto orang itu nggak senang. Nggak usah lah yang lain lagi pencemaran nama baik, nanti dulu itu. Hak cipta aja udah dilanggar. Hak cipta. Saya ini di foto hari ini, Bu, Bapak Ibu posting. Kalau saya nggak mau itu diposting, Bu. Saya bisa tuntut. Nah ini hati-hati kita. Kalau istilah anak muda tuh ngepop. Lagi di kondangan kan, zoom lagi makan, misalnya, lagi masukkan ikan besar ke mulut ngangap itu dipoto, di share. Itu mungkin bagi kita sepele. Tapi kalau orang itu udah sakit hatinya gubun-gubun, Bu, ketemu kawannya lo pengacara lo dibuso-buso ya, lapor jadi cair 5 juta duit kan. Ini hati-hati kita, betul yang disampaikan tadi Pak Darmawan tadi itu terjadi. Ini kan bukan lagi guyon, bukan lagi andai-andai, contohnya banyak dan bisa terjadi di mana saja. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Nah berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah pencegahan hoax. Ini besar sekali. Rata-rata penjara penggunaan sosial media itu di sini, Bu, ranahnya. Paling banyak di sini. Hoax, berita bohong. Jadi memang sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau melihat informasi yang ada di WhatsApp itu kalau penelitian itu sekarang WhatsApp itu menjadi salah satu media penyebar hoax terbesar. Kenapa? Karena tidak terlacak dari mana sumbernya. Kalau kita baca website itu ada alamatnya, bisa kita telusuri itu siapa yang nulis pertama kali. Kalau WhatsApp itu sudah dibagikan berkali-kali tulisannya, nggak tahu kita siapa yang buat ini, nggak tahu. Kita tinggal nyebarkan aja. Kalau di dalam aktivitas menyebarkan itu sudah jadi pelaku. Walaupun cuma forward tentang ngedit itu udah jadi pelaku itu. Apalagi orang ngedit nambahin lo lagi tambah. Yang tadi Mas TKI diganti PKI kan. Ya itu Bapak Ibu. Jadi
pencegahan terhadap hoax ini paling minimal seperti ini. Sebelum kita membagikan, ya tadi ada istilah kita ngobrol dari Pak Edi, disaring dulu sebelum di-sharing, disaring dulu. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu. Ada berita benar dan berita salah. Yang mana yang kita bagikan? Berita mana yang kita bagikan? Yang benar. Setelah benar dan salah, kita bicara baik dan buruk. Ini berita benar, tapi baiknya kita bagikan. Kira-kira dampaknya apa? Masalahnya kita ini sekarang sudah menjadi wartawan semua, Pak. Pengen menjadi yang pertama memposting ini. Min. Orang ditinjumin nami, min. Padahal yang dikeroyok itu tadi pelaku. Bukan dianiaya, dia memang pelaku dari dikeroyok massa. Tapi karena dia posting min, memang orang dikeroyok min. Tuh. Kita kan tidak tahu asal-asal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Membagikan informasi itu kita harus hati-hati karena nanti kita bisa terkena hoax. Selama ini memang kita terkesan aman karena tidak ada yang lapor. Karena hoax ini sifatnya adalah aduan. Kita ini kalau mau ngumpat, mau bohong, mau apa tuh kan nggak ada pidananya. Sampai ada yang melaporkan atau sampai kebohongan kita itu menyebabkan masalah besar baru gitu. Nah, maksud saya kan jangan sampai kejadian dulu, masa harus ada contoh dulu nih untuk berhenti kan. Contohnya di tempat lain saja, jangan di sini gitu. Pencegahan hoax. Lalu yang keempat Bapak Ibu, ini yang paling tidak tersorot tapi dampaknya luar biasa. Penelitiannya banyak tentang ini. Perlindungan anak-anak. Ya, ini Pak. Kita Pak, ini mohon maaf Pak, saya pakai contoh agak-agak sedikit. Kalau ada anak-anak Pak, mau main ke kafe-kafe yang dewasa tuh Pak, sama satpam dicegah. Kok ini masih anak-anak? Balik. Kencing dulu ini. Itu ada pencegahannya Pak. Tapi kalau anak-anak mengakses sosial media, yang cegat siapa? Enggak ada satpamnya Facebook Pak. Ada anak-anak ngakunya itu umur 20, karena memang kalau buat Facebook itu kan harus di atas berapa tahun. Tapi kalau dia SD mau buat pakai akunnya, emailnya asal-asal aja, bisa masuk dari situ. Masuk. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu, anak-anak kita, adik-adik kita, apa aktivitasnya itu. Siapa yang chatting sama kita? Kalau anak-anak kita itu pulang malam jam 12 Pak, jam 10 malam Pak, kita udah khawatir kan, kemana lah aja gitu, dari kemana lah anak kita. Ini kita biarkan mereka sampai jam 12 malam masih beraktivitas di sosial media. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka tonton? Siapa yang berinteraksi dengan mereka? Apa yang mereka bicarakan Pak? Nggak tahu gitu Pak. Mau kita cek di passwordnya Pak. Nah ini paling tidak terjangkau dengan kita. Kalau nomor 1, 2, 3 tadi itu bicara tentang kita bisa kontrol lah kira-kira. Tapi kalau bicara nomor 4 itu nggak bisa. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa mengontrol, bukan menarik. Tidak tepat juga kalau kita ini apa yang lah kata narasumber ini banyak masalah ya. Jangan gitu. Tapi kita mulai mengurangi, mengedukasi lah lebih tepatnya bagaimana penggunaannya secara baik. Nah, berkaitan dengan desa digital atau desa cerdas, dari etika literasi digital ini di desa itu Pak kita harus punya tim terampil yang memang terampil dalam pemanfaatan teknologi dan juga mengedukasi. Karena ini kan nggak bisa satu kali edukasi kita berubah. Ini adalah pembudayaan baru yang harus kita cicil dalam jangka yang panjang. Nah, jadi saling mengingatkan dan nanti juga Bapak Ibu bisa menyebarkan informasinya. Jadi 4 saja. Nah, kira-kira bisa dibawa pulang Pak ini ya. Kita jaga privasi, ya. Kita hormati hak cipta orang, kita jangan menyebarkan berita hoax, kita lindungi anak-anak adik-adik kita dari sosial media. Itu aja Pak. Nah, tadi kan saya bicara yang jelek-jeleknya lah ya. Kenapa? Karena memang kita mulai dari sesuatu yang fakta yang tidak enaknya. Nah, tapi kira-kira ada Bapak Ibu, ada tipsnya nih. Ada tipsnya, ada 3 yang kita bisa kerjakan. Ada banyak tapi saya rangkum aja. Nah, berkaitan dengan privasi tadi Bapak Ibu, kita amankan dulu password kita. Ini kadang-kadang password Facebook, Twitter, Instagram, email, mobile banking, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
biar mudah diingat. Atau yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, saya ini ada dosen. Jadi dosen itu punya password portal akademik tempat dia mengisi nilai mahasiswa. Jadi password dia itu ditulis pakai kertas atau lupa, diselip di atas meja kantor. Password portal akademik. Sudah saya bilang, ini sama aja Bapak Ibu buat bagasi, buat rumah benteng, tebalnya itu pintu besi 8 inci, kuncinya taruh di bawah keset. Tidak di bawah keset, kesetnya keset transparan pula. Nah ini kuncinya nah, kira-kira. Hati-hati Bapak Ibu, minta tolong orang masuk ke akun kita, minta tolong apa? Karena gini, sama seperti kasus tilang elektronik yang pakai kamera. Tidak peduli siapa yang ada di atas motor itu, yang akan ditilang adalah motornya Pak. Siapa yang punya motor itu yang ditilang. Motor Bapak Ibu dipinjam teman, kena jepret di simpang-simpang itu. Nah itu tagihan tilang itu masuk ke BPKB STNK yang ada alamatnya kita. Perkara kita mau nagih dengan kawan kita itu polisi tidak mau tahunya bayar. Nah gitu juga sosial media Bapak Ibu. Ketika sosial media kita terjadi pelanggaran misalnya, menyebarkan berita hoax, ternyata di-hack, kan banyak tuh di-hack, tiba-tiba posting video porno, dilaporkan atau tertangkap. Kita tuh mau beralasan itu di-hack tuh susah Bapak Ibu, tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Ujung-ujungnya ya kita yang kena, karena itu akun kita. Mau tak mau itu akun kita, walaupun bukan kita ya. Jadi hati-hati kita menggunakan sosial media kita secara sembarangan. Misalnya dititipkan, pinjamkan atau apa. Password juga seperti itu. Apalagi yang passwordnya tadi sama. Kawan tadi kan iseng-iseng aja. Tolonglah bantu daftarkan ini email aku, ini passwordnya. Didaftarkanlah sama kawan tadi. Terus kawan ini iseng-iseng, cobalah buka Facebook pakai email ini, pakai password ini. Masuk rupanya. Nah, yang seperti ini kasus-kasus yang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi kita amankanlah password kita. Kalau memang kita merasa tidak agak sulit lah mengurus masalahnya, kita titipkan kepada orang yang memang kita percaya. Kalau ibu-ibu ke anaknya misalnya, ke suaminya, suami juga ke anaknya, ke siapa, ke adiknya, ya keluarga dekat kita lah. Jangan ke orang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, berkaitan dengan penyebaran berita hoax tadi, tips amannya yang kedua adalah kita periksa dulu linknya itu lah. Kalau di WA itu ada warna biru yang bisa diklik, nah itu link atau tautan kalau dalam bahasa Indonesia. Itu kita lihat dulu apa isinya. Jangan kita salah share. Biasanya Bapak Ibu, kalau informasi resmi dari pemerintah akan menggunakan website pemerintah. Jatuh biasanya gini namanya. Misalnya bengkulutengahkap.go.id. Ada go.id. Apa artinya? G itu government, pemerintahan. Artinya seluruh berita yang dikeluarkan oleh website itu resmi dari pemerintah. Informasinya resmi dari pemerintah. Kalaupun kita menyebarkan itu dan ternyata informasi salah, pemerintah yang tanggung jawab. Karena dia adalah institusi pemerintah. Tapi kalau yang ujungnya itu nggak jelas, X, Y, Z atau apa gitu, nah nggak jelas. Makin nggak jelas ujungnya itu makin ini berita nggak jelas. Kalau misalnya dia dari media-media online biasanya .com kayak gitu kan. Sekarang Indonesia ada .id, seperti website desa.id. ID itu adalah tanda bahwa ini adalah milik Indonesia. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, kita cek dulu. Kemudian yang ketiga, patuhi kebijakannya. Jadi kita sedikit-sedikit, mungkin kalau kita baca sendiri sulit, tapi tanya aja. Kira-kira kalau di platform Facebook atau YouTube atau apa, kita tidak boleh postingnya yang seperti apa. Karena sudah mulai sekarang diatur isi dari postingannya. Kira-kira gitu Bapak Ibu, tips aman di dunia digital. Nah, saya nyerahkan sedikit Bapak Ibu. Dari aktivitas digital itu, sebetulnya yang perlu kita kerjakan itu tidak sulit. Intinya, kalau mau bagikan informasi, rem dulu sejenak. Sudah itu aja. Tanya, benar gak ini? Mending kita tanya dulu daripada kita bagikan. Toh tidak kita bagikan kan tidak akan terjadi apa-apa juga. Tidak kita bagikan. Nah ini yang kita tuh salah. Kadang-kadang merasa kalau kita bukan jadi yang pertama menyebarkan informasi ini, jadi kayak kurang gitu kan.
Ya itu tadi, karena budaya kita memang bangun pagi nggak pergi ke warung si ibu itu lah, biar cepat ngumumkan info ini, info hot ini. Karena kalau jam 9 lah dingin ini, harus jam 7 gitu. Ini yang perlu kita ubah. Sebetulnya kita tidak mengubah terlalu jauh, kita tuh hanya mengubah kebiasaan kita, baik di sosial media ya, baik juga di kehidupan nyata. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi desa. Jadi memang sekarang ini kata-kata digital itu lagi marah. Tantangan kita tentang digital ini sekarang adalah kita tuh dalam kondisi yang tidak sama, karena Indonesia itu luas. Beda Bapak Ibu kalau kita ambil contoh misalnya di Inggris, Amerika walaupun luas tapi dia setara. Jadi gini, dulu kalau kita lihat revolusi dunia ini kan ada istilahnya itu revolusi industri yang paling bisa mencerminkan perubahan dunia itu kita pakai namanya revolusi industri. Mulai dari manusia ini bercocok tanam, habis bercocok tanam kemudian dia mulai meramu, berburu, kemudian membuat pabrik, kemudian menggunakan teknologi mesin, kemudian beralihlah ke digital. Mereka itu selesai 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Itu di luar Bu. Nah kita ini tidak tahap 1, tahap 2, lah ada yang 3, masih ada yang 2, masih ada yang 1. Ya. Jakarta mungkin sudah tahap 4, kita di Bengkulu tahap 2. Di desa-desa di Bengkulu masih tahap 1. Nah, ketika kita bicara digitalisasi yang tahap 4 di orang-orang yang masih tahap 1, tahap 2, ini susah. Kita bicara tentang digital ke dalam masyarakat yang belum menyentuh gadgetnya, susah sekali tantangannya. Nah, maka dari itu kita harus membuat penyesuaian. Ini mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi desa-desa di luar. Desa-desa kalau di Jawa itu dia namanya desa, tapi pengelolanya udah kayak kota. Ya. Di kita memang desa betul lah, desa gitu. Yang memang masih menggunakan skema kehidupan di desa. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama, menyesuaikan dengan kondisi kita. Jadi intinya, paling gampangnya bagaimana kita menerapkan digitalisasi di desa itu adalah paling sederhananya adalah pelayanan publik. Itu saja. Minimal Bapak Ibu warga desa mengurus sesuatu di kantor desa itu tidak terkendala orang. Contoh misalnya, nanti dulu lah yang buat ini lagi sakit. Nah, ini yang jangan sampai kan. Karena kadang-kadang kita butuh surat izin mendesak. BPJS kita belum diurus misalnya kan, anak sakit, ini diurus, nunggu orang ini sembuh kan itu ya Pak, tidak sembuh-sembuh Pak. Nah ini yang juga paling minimal. Kedua, paling minimal desa ini terekspos. Ini saya kalau tidak tahu, kalau saya tidak datang ke desa ini tidak diundang, saya tidak tahu ada desa yang namanya Marbumulyo. Ya kan? Kalau saya tidak tahu ada desa Marbumulyo, apa yang membuat saya bisa terikat dengan desa ini? Tahu saja tidak. Warga desa Marbumulyo paling 200 berapa Pak? 500 ada? Ya sampai. Warganya 1000 per 1,9 juta masyarakat Provinsi Bengkulu. Kecil sekali untuk kita itu berinteraksi keluar. Jadi cara paling gampangnya adalah nama desa kita tuh muncul dulu Pak, di sosial media muncul. Setelah itu orang tahu, oh ada desa namanya Marbumulyo. Oh desa Marbumulyo mengadakan pelatihan literasi digital. Oh desa Marbumulyo ternyata ada potensi wisata apa atau potensi produk pengolahan apa. Itu dulu Pak. Belum kita bicara bagaimana produk kita laku jual, nanti dulu. Kalau kita teori itu yang penting buka lapak dulu, ada pelang. Nah isinya enggak dulu. Yang penting orang lewat, oh ya ada toko ini. Orang lewat lagi, oh ada toko ini. Walaupun cuma masuk kosong tuh, itu tahap berikutnya kita bicarakan apa. Tapi yang penting nama kita, brand dari desa ini tuh muncul dulu Pak di luar. Muncul, ada orang tahu desa Marbumulyo. Nama Marbumulyo itu dikenal dengan apa? Jadi itu yang paling penting. Yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu adalah perangkat desa dan semua orang yang memang sudah ditugaskan mengolah desa itu dulu Pak yang kita jaga. Itu dulu. BPD-nya, perangkat desa, ADC, semuanya kader-kader
atau forum-forum yang dibentuk itu dulu Pak. Karena apa? Karena orang-orang ini bisa dipegang dalam hal mereka punya tanggung jawab. Mereka dibekali dengan anggaran, mereka dibekali dengan pengetahuan. Orang-orang ini dulu. Karena kalau ini udah dipegang bisa mengelola, pasti nyebar ya. Pasti menyebar. Misalnya terjadi pergantian juga kan itu lebih bagus. Kemarin sekelompok orang ini, 20 orang ini, besok 20 orang ini, 20 orang ini, 10 tahun Pak semuanya dapat giliran. Jadi Bapak Ibu kalau dimintain survei data itu ya jangan alergi gitu. Ya kasih lah gitu kan. Ya misalnya ditanya berapa penghasilan sebulan, ayo segitulah gitu. Jangan, kita tuh mau tahu berapa sebetulnya perputaran uang di sini ini berapa. Kita mau tahu sebetulnya Bapak Ibu itu punya anak berapa, penghasilan berapa, sehingga tanggungannya berapa, yang kuliah berapa, yang masih sekolah berapa. Gitu. Itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu pemerintah di atasnya itu menyusun kebijakan. Jadi kalau kita diminta data-data seperti itu ya kita kasih lah gitu kan. Kalau datanya mendekati benar, pasti nanti kebijakannya juga tepat sasaran. Kemudian website, ya paling minimal tadi kita ngomong website sudah ada waktu itu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang membantu tadi kita coba buat, dan yang terakhir adalah media sosialnya. Kayaknya sudah ada ya Pak media sosialnya desa ya. Tuh. Nah, berapa followernya media sosial? Lumayan Pak. Jadi ini kemarin di desa Penembang itu berapa subscriber YouTube-nya? Kalau nggak salah waktu itu tuh di bawah 100. Saya bilang berapa jumlah penduduknya? Ya sekian ratus lah, dia hampir 1000 gitu. Saya bilang, nah ini Pak, tugaskan satu orang bawa HP, pilih, tolong subscribe, follow. Woi ketemu itu angka 1000 Pak, ketemu angka 1000 itu. YouTube itu kalau di atas 1000, kemudian follow videonya itu banyak ditonton, itu bisa kita ajukan untuk iklan Pak, ads. Jadi lumayan nanti kantor desa dapat pembayaran dari Google, dari YouTube. Nah, itu bisa jadi potensi Pak. Tapi itu tadi ya kita dulu kan, masa satu desa ini ada yang nggak follow. Nah ini padahal pakai HP semua kan. Jadi yang kemarin Pak saya bilang kan, saya guyon aja kan. Saya guyon aja gini aja. Kalau ada yang datang ke kantor desa ngurus izin, tanya lah follow dia. Sudah subscribe belum? Subscribe baru kami urus. Kalau tidak kami urus. Iya, jadi jangan, karena kita terbatas, pengurusnya kan terbatas, nggak mungkin kita buat akun banyak-banyak. Mending di desa ini kan banyak orang yang tentu kita minta tolong lah. Nggak bayar Pak, itu nggak bayar gitu. Cuman dampaknya luar biasa. Dulu perkenalan hormati Pak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, seluruh perangkat dan panitia, terus para PTB Ansor yang Diklasar ya, yang ketiga itu sudah 3 kali dan ini yang keempat kegiatan di Bengkulu Tengah ya. Ansor ini saya diberi amanah untuk memberikan materi tentang literasi digital. Saya Pak Dermawan insya Allah nanti semoga bisa hadir ya pada hari yang sama, jam yang sama. Jadi makanya saya minta maaf Pak Kades ya. Jadi sudah berniat saya pagi, cuman sore kemarin ada mendadak ada tugas seminar proposal pagi ini. Jadi kami menguji dulu tadi sampai jam 9 lebih. Setelah itu saya langsung berangkat. Saya minta izin Dermawan saya telah ini kan narasumber yang pertama yang memberikan materi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bisa berjumpa ya, di Desa Margomulyo ya, Kecamatan Pondok Rubang, Literasi Digital Program Desa Cerdas Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin langsung Pak Dermawan. Ya, jadi literasi digital ini sama dengan
Ikro ya, Ikro tradisi membaca. Jadi sejak Al-Quran diturunkan saja kita sudah diperintahkan untuk Ikro. Sebenarnya kolak ya. Jadi Ikro membaca itu salah satu modal untuk apalagi di dalam pembelajaran dalam perkuliahan ya mungkin kebetulan ya kita kuliah 1 S2 S3 ya kan ya mungkin yang lain juga sama kalau ada kesempatan. Saya sama Bapak Ibu, saya bermasa di Batu ya di Bengkulu Utara. Saya dari sana, cuman keinginan saya untuk mengenyam pendidikan tinggi ya memang. Jadi saya pergi ke Bandung itu nekat dalam artian saya harus kuliah setinggi mungkin ya, setinggi mungkin, dan itu tidak terbayangkan oleh saya karena dulu biasanya mainnya di sawah, di kebun ya kan, di pohon ya, di sungai ya. Kalau yang pernah ke Hulu Pali mungkin ataupun ke Arjun Lomonakai ya, mungkin nah itulah tempat saya kecil di sana ya, kecil di Lampung. Saya numpang lahir Pak ya, numpang saya kerja. Kalau misalnya saya di utara, jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, termasuk dari bapak-bapak bisa berbagi pengalaman. Nah, dari awal ya, gurunya ayah itu sudah memerintahkan untuk Iqra membaca. Jadi tanpa membaca ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita dapatkan. Apalagi dalam konteks kemajuan teknologi yang memang tidak dapat dihindari sama sekali. Tidak dapat dihindari, harus dihadapi, ya kan, dan harus kita lakukan. Termasuk dalam konteks literasi digital. Bapak Ibu, saya rasa nggak ada yang nggak punya HP hari ini ya. Hampir ya semua orang bahkan memiliki lebih dari satu HP. Ada yang 2, ada yang 3, termasuk kami. Ya, ketika di kampus, dan ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Banyak sumber-sumber dalam literasi digital itu tidak dibayangkan oleh saya itu bisa diakses pada saat ini. Dulu kalau kita riset Bapak Ibu, ya kita harus berangkat ke Inggris, kita harus berangkat ke Jerman, kita harus berangkat ke Amerika. Tapi dengan adanya digitalisasi, melalui perangkat ini, melalui laptop, semua bisa diakses. Ya, mau LinkedIn oke, lewat Fokus jadi, Komputer jadi, lewat Word oke, ya. Ataupun kita bisa mengakses berbagai sumber-sumber, terbitan Belanda, Braille, terbitan Inggris, Rockley misalnya, kita bisa mengakses Wiley, terbitan Amerika, kita bisa mengakses terbitan Jerman, Springer. Tidak kebayang Bapak Ibu. Hari ini dengan HP, dengan berbagai web, ya, Genesis misalnya, ataupun Bookset, ya, berbagai website kita bisa mengakses. Makanya ketika di kampus kata saya, walaupun kita kuliahnya di UI Pragmatis Ponorogo atau di Universitas Bengkulu, tapi kita sekarang sudah bisa membaca hasil-hasil riset world class pas dunia. Jadi kita membaca hasil riset di Amerika seperti ini, di Al-Azhar University Kairo seperti ini, semua lewat HP dan laptop. Jadi kita bisa setara sekarang ini. Tergantung bagaimana Bapak Ibu, anak-anak kita, bagaimana mahasiswa kita bisa tidak manfaatkan. Makanya sering saya kalau kuliah itu HP-nya itu kita kumpulkan, ya kan? Kita suruh matikan dalam artian supaya mereka fokus, ya. Karena kadang dalam konteks literasi digital banyak waktu yang habis begitu saja. Ya. WA memang kita butuhkan Bapak Ibu, YouTube, ya, Instagram, ya misalnya, ataupun Facebook kita butuhkan. Tapi jangan sampai ya habis waktu kita untuk itu kan media sosial. Ya, kita gunakan, kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Bisa program kita lewat WA, ya, bisa lewat Facebook, Instagram, atau apa yang lainnya. Jangan sampai itu menjadi
salah yang menjadi problem dari hal itu. Tapi tidak jawab kecil ya Pak Kades. Soalnya dari sini lebih sumber ya. Nah ini Bapak Ibu yang sudah saya buat slide ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca di berbagai e-book ya ataupun di berbagai web pengertian literasi digital ya. Jadi saya hanya mengambil beberapa poin ya terkait dengan literasi digital. Bapak Ibu dengan Google ya, kapanpun, dimanapun, asal ada sinyal itu bisa dipakai. Kadang-kadang ya kita malahan kebanyakan informasi, kebanyakan apa ya data-data yang kadang-kadang kita tidak fokus di dalam keahlian kita. Bapak Ibu ya, kalau di luar itu memang yang menjadi keunggulan itu adalah dia ahli atau spesialis di bidang tertentu. Tidak perlu banyak, tapi dia ahli. Kalau ada apa-apa pasti dia akan dicari orang ya ahli pakar ya. Contoh misalnya dari ini Prof. Sarwit ya. Ya Pak Sarwit itu ahlinya kagak naskahul. Pokoknya kalau ada riset dari Jerman, dari Belanda, dari manapun itu Prof. Sarwit yang dicari. Padahal beliau orang Jawa. Padahal naskah kagangan ini bahasanya bahasa lembak, Sarawak kerja. Tapi orang aslinya nggak tertarik Indonesia itu. Tetapi ya fokus beliau dengan naskah ulu atau naskah kaganga, bahasa Rejang, lembak ataupun Sarawak mengantarkan beliau menjadi profesor ya, guru besar. Nggak salah 3-4 tahun yang lalu ya. Di Dewa Guru Besar ya, di UNIP dan itu menjadi 7. Jadi dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu, kita fokus ahli di bidang tertentu, itu semua akan pada akhirnya akan menghasilkan uang, menggerakkan ekonomi. Salah satunya itu. Tetapi memang kita harus sabar, fokus, ya cermat, ya kan? Nah, itu yang terbukti. Jadi kalau ada riset-riset peneliti dari mancanegara itu yang dicari Pak Sarwit, harusnya ya orang tidak, misalnya orang Lebak atau orang Sarawak. Bahkan orang aslinya ini nggak tahu. Ada ya, baru tahu saya. Padahal itu adalah apa ya, kearifan lokal, cagar budaya ya, yang memang asli gitu. Tetapi ternyata ya, orang-orang yang mau mendalami, mempelajari, meriset, menulis, ya kan, melakukan berbagai kajian itu dari luar. Jadi kalau kita ahli dalam bidang tertentu, ya, dalam hal tertentu dan fokus, ya itu akan mendatangkan pundi-pundi ya, nggak akan secara ekonomi ya. Tapi kita kadang-kadang dengan literasi digital ini kebanyakan informasi bingung akhirnya. Ya itu ya, ini ya, itu ya, akhirnya kita nggak dapat. Harusnya kita harus memberikan fokus kita di mana sih sebenarnya yang menjadi apa ya, hobi saya, skill saya, hard skill atau soft skill saya itu di mana. Nah itu yang perlu kita lihat. Pokoknya dalam konteks pembangunan desa dan lain itu perlu dilakukan. Nah ini Bapak Ibu di antara pengertiannya ya. Ini secara digital, secara garis besar upaya memahami, menggunakan, melibatkan, mentransformasi teks dan menganalisis. Jadi dalam hal memahami, apa ya, menggunakan, ya, menganalisis, ya, mengevaluasi, ya, itu semua kita lakukan dalam konteks literasi digital. Karena apa? Karena informasi kita ya sama, asal kita tahu webnya, ya, misalnya LibGen, ya, Library Genesis ya, ini punya Rusia ya. Rusia itu kan ideologinya sosialis ya, beda dengan Amerika yang kapitalis. Semua itu dibuangkan. Kalau Rusia ataupun Prancis itu ada beberapa web ya, itu yang bersifat yang jutaan e-book ya. Jadi Bapak itu bisa mendownload, membuka e-book karena sebenarnya ya itu kan sebenarnya ada harganya ya. Satu e-book itu apalagi kalau kita download di artikel jurnal ya, atau di Skyhub misalnya. Di Skyhub itu
Bapak Ibu, kalau download resmi satu artikel jurnal itu harganya 15 sampai 30 dolar. Ya kan? Kalau mahasiswa bisa bangkrut nanti. Ya kan, untuk bayar kosan, untuk makan per bulan. Ya, tapi Rusia memberikan link ya, link Skype untuk mendownload secara gratis. Nah, itu sebenarnya ilegal lah ya, ilegal. Jadi kalau resminya sekali download itu ada yang 20 euro, ada yang 20 dolar, ada yang 15 dolar. Kali kan 15.000 Bapak Ibu berapa harganya itu? Ya kan lumayan untuk mahasiswa ya. Dosen aja mesti mikir-mikir, apalagi mahasiswa. Makanya sering saya downloadkan, saya bagi ke mahasiswa terbitan Inggris, Jerman, pokoknya kamu kuliah di UIN termasuk Soekarno itu membaca itu harus standar internasional. Ngerti nggak ngerti terserah. Membaca belepotan terserah. Di kelas kadang ada yang orang ada yang Lembah, ada yang Jawa ya. Kalau suruh bahasa Inggris tuh pokoknya nggak karu-karuan, kata saya nggak apa-apa. Yang penting Anda kuliah di sini ya, tapi referensi yang Anda baca itu setara. Kalau kuliahnya di Inggris ya ini, kalau kuliahnya di Prancis ini. Kenapa? Karena kita tadi dalam konteks digital kita ini bisa mengakses kapan saja dimanapun sumber-sumber yang sama. Yang orang belajar di Amerika, belajar di Inggris, belajar di Kairo, di Yaman, sama. Ya, kenapa tidak kita manfaatkan? Sibuk YouTube, sibuk Facebook segala macam kan? Ya boleh gitu. Itu tapi dimanfaatkan dalam hal konteks program, pengembangan kemampuan atau kalau kita memang YouTuber. Ini kan tak jelas akhirnya, ya kan? Manfaatkan itu akhirnya dalam konteks mubazir, ya kan? Jadi hanya untuk ya bercanda segala macam itu boleh hiburan itu, tapi jangan sampai ya habis waktu untuk itu, tapi hal-hal yang menjadi kewajiban kita bagi dalam konteks sebagai dosen, sebagai guru misalnya kan, itu kan harus terus mengupdate ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Tidak bisa kita sudah satu selesai ya kan, ya kita harus mengambil dengan ikut seperti ini, pelatihan, kursus, jangan salah Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan seperti inilah banyak bermanfaat. Saya dulu ketika mahasiswa semua kegiatan ikuti ya, mau itu workshop, seminar, bahkan istighosah, apalagi training apa saja, pokoknya kegiatan nggak ada waktu-waktu kosong. Kita update, cari teman, cari pengalaman, cari ilmu. Kapan nanti waktu? Makanya mahasiswa sama. Bahkan sudah ikut demonstrasi aja, asal jangan nanti saja. Mahasiswa ini mbak kosan hapus, nggak ada gunanya. Ya kan? Saya ikut latihan, ikut kursus, ikut apa segala macam. Ya kan? Nggak ada uang, otodidak, buka YouTube, buka di website segala macam. Semua bisa diakses, jangan banyak alasan. Kenapa? Karena tadi, ya kan? Mereka akan terlena. Ya silakan dibaca bukunya. Ya Pak, pasti cek aja ada yang baca Bapak Ibu. Makanya kalau dengan saya nggak ada cerita, satu suruh baca bahasa Inggris sana, pelepotan sana kan bahasa Prancis asli, mampu lah sana, satu suruh baca. Padahal nggak perlu lagi, itu ke ATK sebenarnya. Ya kan, kalau kita baca, minggu depan kita pertemuan, bagaimana hasil analisisnya, bagaimana evaluasinya, apa yang Anda tidak setuju, mana kan itu, baru kita berdialog, berdebat, berdiskusi. Apa kelemahan buku ini, apa kelebihannya? Karena mana sih tadi sibuk Facebook, Instagram, WA, nggak sempat. Karena tugas mahasiswa itu membaca, ikro, tradisi literasi. Ya kan? Ini yang kadang-kadang memang terpaksa kita lakukan, gitu kan, supaya mendorong, memaksa mahasiswa ya, untuk mau membaca, merujuk, ya. Observasi yang itu bisa menambah berbagai ilmu. Tidak dipersiapkan proses tapi kira-kira gini Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu. Memang pada dasarnya digitalisasi ini sesuatu yang tidak bisa kita bendung. Opsinya dua, kita ikut atau kita tidak ikut. Kalau kita tidak ikut, selesai betul pembahasan. Nah kalau ikutnya ada dua, ikut dengan kendali atau ikut dengan pasrah. Nah, jadi jangan sampai nanti di dalam arus informasi digital ini kita jadi barang yang hanyut. Ini kalau barang yang hanyut tebentur sana, tebentur sini, hilang habis. Nah
Nah, jadi kalau bisa warga desa Margomulyo yang sudah mengikuti literasi digital ini bisa memanfaatkan sosial media ini dengan baik, dengan benefit, dengan manfaat yang besar, baik untuk pribadinya, bisnisnya, desanya. Mungkin statement closing statement saya ingin mengulang lagi. Kira-kira 4 hal apa yang akan kita bawa pulang hari ini? Bagaimana tadi kita menjaga etika bersosial media? 1, privasi harus kita jaga. 2, kita harus hormati hak cipta orang. 3, jangan hoax. 4, perlindungan anak. Udah bawa pulang lah itu Bapak. Yang lainnya bonus. Tolong kasih tahu kiri kanan tetangga, nanti adik, kakaknya, suaminya, istrinya, anaknya, semuanya. Mudah-mudahan itu bisa jadi pegangan Bapak Ibu untuk berselancar di sosial media ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seluruh dalam konteks teknologi termasuk literasi digital itu membawa dampak positif dan negatif. Jadi Pak Kades sudah sampaikan. Jadi dampak negatif inilah yang harus kita kendalikan. Dampak positif juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan, mengembangkan kapasitasnya, keilmuannya, jejaringnya dalam berbagai hal. Semua bisa berdampak positif. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumtif ya, kita bawa ada hal-hal yang negatif ya, tentang hobi game setiap hari main game ya kan. Bolehlah sekali-sekali sekitar untuk hiburan dan yang lainnya. Kita manfaatkan itu untuk pengembangan kapasitas kita, individu kita, pengembangan desa kita, desa Margomulyo ya. Kita bisa harapkan ini menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain ya kan, pengembangan desa wisata, produk-produk UKM-nya ya, dan berbagai hal itu bisa dilakukan dengan Pak Kades ya, Pak Sekretariat, seluruh perangkatnya dan masyarakat bersama-sama bahu-membahu, gotong royong ya, terus melakukan inovasi pengembangan. Insya Allah ke depan ya desa Margomulyo semakin maju, dikenal dan menjadi percontohan berbagai desa yang khususnya di Bengkulu Tengah. Cukup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua narasumber.